semangat sih Kak. Iya, kakak sapa pakai yel-yel ya. Shalom adik-adik, Shalom ha, shalom ya, shalom haleluya. Sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita. Kita satukan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita ulangi lagi sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia
Kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing, semuanya untuk bangkit berdiri. Tutup mata dan tundukkan kepala. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang pantas menerima hukum-Mu. Namun, oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manisnya. Oh indahnya Tuhan Yesus baik.
kita akan mendengarkan hukum Taurat yang akan dibawakan oleh Kak Cicin. Silahkan Kak Cicin. Oke, minggu ini kita hukum Taurat kelima ya adik-adik. Ikutin kakak ya adik-adik. Hukum Taurat kelima. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah. Hormatilah ayah dan ibumu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, syukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kuat dan yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita syukur. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, diharapkan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang baik, yang memberikan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami hingga pada saat ini. Engkau masih menyertai kami, di mana kami masih bisa bersukacita pada masa-masa, waktu-waktu yang Engkau berikan bagi kami. Kami tidak bisa bersama, ya Tuhan, di tempat-Mu yang kudus. Kami hanya bisa ibadah melalui virtual ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah seluruh anak-anak sekolah minggu senantiasa semakin tekun di dalam berdoa, memuji Engkau ya Bapa di surga, mengimani di dalam hatinya, dan sungguh-sungguh taat akan firman-Mu
dan rajin untuk membaca dan merenungkan. Ya Bapa, sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Shalom bagi kita semuanya, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing. Hingga pada saat ini di bulan Oktober kita masih tetap melaksanakan ibadah secara live streaming atau virtual, di mana belum bisa bersama-sama di gereja atau di rumah Tuhan oleh karena pandemik virus yang masih melanda dunia ini. Kiranya anak-anak sekolah minggu juga bertekun di dalam doa supaya yaitu virus corona ini bisa berlalu dengan cepat dan anak sekolah minggu juga semakin kuat imun tubuhnya di dalam melawan sakit penyakit atau virus-virus yang lain. Firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kita pada minggu ini yaitu di minggu 20 setelah Trinitatis. Kita disapa oleh firman Tuhan yaitu dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Mari semuanya anak sekolah minggu supaya membuka Alkitabnya, yaitu dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Mari semuanya anak sekolah minggu diikuti di dalam hatinya masing-masing. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, tentu pada masa sekarang ini di mana anak-anak sekolah minggu juga tidak bisa datang ke rumah Tuhan dan juga belum bisa mengikuti studinya masing-masing di sekolah oleh karena pandemik yang masih melanda dunia juga di kota Batam ini. Firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada anak-anak sekolah minggu yaitu dari surat Paulus yang tadi, yaitu dari kitab Korintus, yaitu yaitu Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Di mana pada saat itu Paulus mengalami banyak penderitaan. Penderitaan semacam apa itu? Bagaimana Paulus disesah atau dipenjarakan. Jadi dia menulis surat itu kepada jemaat yang ada di Korintus dari penjara. Nah, luar biasa ya anak-anak sekolah minggu. Seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh dia taat, sungguh-sungguh dia peduli kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia menuliskan pada saat itu dia berada di penjara. Dia banyak mengalami penderitaan. Dia bahkan sering mau dibunuh. Penderitaan semacam apa itu? Bagaimana Paulus disesah atau dipenjarakan. Jadi dia menulis surat itu kepada jemaat yang ada di Korintus dari penjara. Nah, luar biasa ya anak-anak sekolah minggu. Seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh dia taat, sungguh-sungguh dia peduli kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia menuliskan pada saat itu dia berada di penjara. Dia banyak mengalami penderitaan. Dia bahkan sering mau dibunuh. Nah, apakah yang dituliskan oleh yaitu Rasul Paulus
kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu seperti di ayat yang kelima tadi kita telah membacanya, yaitu sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing, kekayaan tentu kita sudah tahu. Kekayaan itu ada berupa benda-benda berharga. Contohnya kekayaan itu apa? Contohnya emas. Dia mempunyai benda emas yang banyak sehingga dia seorang kaya. Atau dia mempunyai banyak uang atau deposito yang ada di bank. Tentu ada lagi dia banyak mempunyai tanah yang luas. Bisa juga apa lagi? Banyak mempunyai mobil, banyak mempunyai rumah. Itulah kekayaan yang ada di dunia ini secara materi. Kekayaan itu bisa didapat dengan cara apa? Coba anak-anak sekolah minggu. Kekayaan itu bisa didapat dengan cara apa? Apakah cuma berpangku tangan ada kekayaan? Atau harus bekerja? Nah, tentu anak sekolah minggu tahu ya, bagaimana mempunyai kekayaan itu haruslah bekerja sehingga dia mempunyai uang, sehingga dia mempunyai benda-benda berharga. Contohnya emas, berlian, atau benda yang lain, mutiara, intan. Itu adalah barang-barang yang berharga. Tetapi apa yang diminta oleh Tuhan kepada kita? Apakah kekayaan itu, kekayaan secara duniawi yang dimintakan oleh firman ini? Karena dikatakan tadi di situ bahwasanya sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kekayaan yang kita cari yaitu bukanlah kekayaan yang sementara. Kekayaan yang ada di dunia ini akan berlalu. Contohnya kita juga mempunyai banyak uang, banyak harta, itu akan tinggal. Tinggal maksudnya setelah dia mati, hartanya akan tertinggal. Hartanya tidak bisa dibawa, tapi tinggal di dalam dunia ini. Nah, di dalam nas ini, yaitu Paulus sepertinya fokus pada dua hal penting, yaitu perkataan dan pengetahuan. Karena kedua hal inilah yang merupakan dua jenis karunia yang sering disalahgunakan oleh jemaat Korintus. Merasa diri paling berhikmat atau berpengetahuan dan menganggap diri lebih rohani daripada orang lain. Nah, kita tentunya tidak bisa merasa lebih pintar atau merasa lebih cakap atau merasa lebih rohani di dalam yaitu perkataan. Nah, kita bisa pintar di dalam dunia ini dengan mengikuti studi, dengan sekolah, dengan rajin belajar sehingga kita menjadi pintar. Tapi kepintaran itu yang ada di dalam diri kita datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi oleh kehendak Tuhan di dalam penciptaannya sehingga manusia ada di dunia ini. Adam dan Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Nah, kepada semua anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing, kepintaran yang ada pada diri kita haruslah kita pakai dan gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jikalau kita pintar berkata-kata, kita tidak perlu sombong, tapi kita pakai juga di dalam kecakapan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya rajin membantu orang tua, hormat kepada orang tua, dan rajin juga bekerja. Nah, kepada anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing, kepintaran yang ada pada diri kita haruslah kita pakai dan gunakan
semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jikalau kita pintar berkata-kata, kita tidak perlu sombong, tapi kita pakai juga di dalam kecakapan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya, rajin membantu orang tua, hormat kepada orang tua, dan rajin juga bekerja. Nah, kepada anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing pada saat ini, kita diminta di dalam firman ini supaya seluruh anak sekolah minggu, bahwasanya firman Tuhan di minggu ini diberikan pemahaman bahwa kekayaan umat percaya di dunia bukan hanya soal atau persoalan memiliki uang, harta, tanah, dan harga, dan hal yang lain yang berharga, tetapi juga soal bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia dan keselamatan. Nah, jadi bukan masalah tentang harta. Jikalau kita memiliki harta di dalam dunia ini, harta itu tidak bisa menyelamatkan diri kita. Jikalau kita mempunyai banyak mobil-mobil yang bagus-bagus mereknya, tentu itu juga tidak bisa menyelamatkan. Kalau kita juga mempunyai banyak uang di deposito, di bank, dan di tempat-tempat yang lain, atau di rumah disimpan, itu juga tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kasih karunia Tuhan yang sangat besar di dalam hidup manusia adalah, yaitu bagaimana Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita dengan harga yang sangat mahal. Bahwasanya manusia itu ditebus dengan darah yang tercurah di bukit Golgota. Nah, itulah kasih yang paling besar di dalam hidup kita. Tuhan juga memberikan kepada kita memang kekayaan. Tuhan juga memberikan kesehatan. Tuhan juga memberikan kekuatan. Tuhan juga memberikan harta dan kekuatan fisik untuk mencari harta di dalam dunia. Tapi satu hal yang sangat penting kita ketahui, kiranya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan tidak bisa digantikan dengan uang yang banyak, sehingga keselamatan itu bisa kita dapat atau kita raih. Tidak bisa. Itu semuanya adalah karena kasih sayang daripada Bapa di surga, menyayangi semua anak-anak sekolah minggu, sehingga pada saat ini masih dalam keadaan sehat dan kuat. Amin. Tentu anak sekolah minggu yang berada di rumahnya pada saat ini, Amang yakin pasti dalam keadaan sehat. Nah, jikalau sakit, batuk-batuk atau demam, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memulihkan kembali, yaitu kekuatan. Karena kesehatan hanya Tuhanlah yang memberikan. Kita harus mempercayai, meyakini di dalam hati kita masing-masing, seluruh anak sekolah minggu meyakini bahwasanya kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan hanyalah datangnya dari Tuhan. Dan semuanya itu adalah kebaikan Tuhan. Nah, kepada semuanya anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing, tentu sebentar lagi kita akan masuk ke yaitu suasana Natal di bulan Desember. Tentu anak-anak sekolah minggu juga pingin merayakan yaitu Natal. Siapa yang pingin? Tentu semua. Semua anak-anak sekolah minggu pasti pingin merayakan Natal. Nah, tentu anak sekolah minggu bertanya juga, apakah nanti bisa Amang kita merayakan Natal di gereja? Nah, Amang juga tidak tahu. Tapi kita selalu berusaha dan semoga Tuhan mendengarkan apa? Doa kita bisa merayakan Natal nanti di gereja. Berdoalah, semua anak-anak sekolah minggu berdoa dan percaya Tuhan akan
memulihkan kembali negara Indonesia, dunia ini, kota Batam ini. Nah, kota Batam juga perlu didoakan supaya pulih kembali. Didoakan juga yaitu pemimpin-pemimpinnya supaya ada kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dilaksanakan sehingga bisa pandemi ini berlalu. Tetap kepada seluruh anak-anak sekolah minggu menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan selalu menggunakan masker ya kalau keluar dari rumahnya masing-masing. Nah, kiranya Tuhan juga menyertai kita di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memperkaya kita dengan segala kasih-Nya, dengan segala anugerah-Nya, pengetahuan dan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan yang ada, semuanya tersedia di hadapan Tuhan, dicurahkan, diberikan kepada kita. Tetapi ingat satu hal kepada seluruh anak sekolah minggu, bahwasanya hal yang paling luar biasa di dalam hidup kita ini, karunia dari segala karunia yang ada di dalam dunia ini, di atas segala harta itu tidak sebanding, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kasih karunia, yaitu anugerah yang sangat luar biasa. Apakah itu? Yaitu Yesus Kristus. Itulah keselamatan, itulah kemenangan kita. Dengan Yesus Kristus kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Mari dengan sukacita kita akan nanti bisa merayakan Natal, dan seluruh anak-anak sekolah minggu dengan semangat, dengan penuh keyakinan Tuhan pasti memulihkan keadaan bangsa Indonesia, kota Batam, dan kita bisa bergembira lagi oleh karena kebaikan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang baik, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu, bagaimana Engkau mengasihi, menyayangi hamba-Mu, yaitu Rasul Paulus, di dalam segala pergumulannya, di dalam segala pelayanannya, dengan segala kesungguhan dan kesetiaannya. Kiranya kami juga ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, tolong dan kasihanilah kami. Tunjukkanlah ya Tuhan jalan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami semakin sungguh-sungguh, taat dan setia di dalam pelayanan. Kuatkan kami seluruh, yaitu guru-guru sekolah minggu, supaya dengan semangat yang luar biasa, dengan segala kesungguhan di dalam melayani di dalam Tuhan, dengan virtual ini, live streaming ini, dengan video ini ya Tuhan, hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Roh Kudus-Mu lah yang bekerja. Kiranya anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin mengenal jalan-Mu. Bimbing kami anak-anak-Mu ini, seluruh guru sekolah minggu dan pelayan di gereja ini, supaya berkomitmen hanya untuk pelayanan di ladang Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh anak sekolah minggu. Kami tidak bisa bertatap muka dengan mereka pada saat ini. Mereka berada di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau lah menyertai, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Dengan segala kerinduan kami ingin bersama bertemu kembali di dalam kasih-Mu ya Yesus Kristus. Ya Tuhan, kiranya Engkau memenuhi kami dengan segala kebaikan-Mu, kekayaan dan berkat hanya ada pada-Mu. Tapi sungguh kami berbahagia, kami menemukan hidup yang kekal hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, jalan sampai kepada Engkau Bapa di surga. Ya Bapa yang baik, ampunilah kami akan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak memohon kepada-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu, ya Bapa di surga. Amin. Baiklah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan,
Kakak-kakak sekolah minggu punya tugas buat adik-adik sekolah minggu di rumah, yaitu ayat hafalan. Seperti biasanya ya, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari kitab Yesaya 33 ayat 6. Kakak bacakan ya. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan, ialah hikmat dan pengetahuan akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Kakak ulangi sekali lagi. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Adik-adik di rumah jangan lupa dihafal ya. Shalom. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Putri dan Kak Tere. dalam kuis minggu ini. Ayo, siapa yang udah kangen dengan kuis kita? Udah beberapa, pasti banyak ya yang udah kangen ya, karena kan udah beberapa minggu kita tidak kuis. Nah Sekarang kita akan beda dari minggu-minggu sebelumnya. Sekarang kita ada tantangan nih. wih, tantangannya berarti bukan soal dong Kak? Bukan dong. Wih, tantangan apa tuh kira-kira Kak? Oh, kakak yang pertama ya. Oke, yang pertama itu adik-adik mengirimkan video menyebutkan tema dan ayat ibadah kita minggu ini. Yang kedua tuh apa tuh Kak? Yang kedua, buat video menghafal ayat hafalan minggu ini. Nah, jadi adik-adik membuat video itu dijadikan satu video, satu orang satu video. Jangan dua orang satu video ya. Dan seperti biasanya diupload di Facebook GKPI. Oke. Jadi itu aja tantangan kita dalam minggu ini. Kakak harapkan untuk adik-adik yang ibadah saat ini bisa mengupload videonya dan menghafalnya. Selamat hari Minggu. Shalom. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian kita. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Firman Tuhan menghantarkan kita untuk memberikan persembahan kita untuk Tuhan, terambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikian firman Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita dengan sukacita.
Mari kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing untuk bangkit berdiri, tutup matanya dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Shalom.